PJOK karena kita mengajarkan fisik motorik kepada peserta didik kita seperti itu. Jadi kita penting sekali memiliki kompetensi di bidang itu, ya, supaya apa? Supaya anak-anak kita itu mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, juga keselamatan sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Priyanto seperti itu. Nah, di sini mungkin masih ada yang bertanya-tanya apa sih itu PKG PJOK? Ya, jadi PKG PJOK adalah program pengembangan kompetensi guru, ya, di bidang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Tujuannya untuk apa? Kok ada designasi PKG PJOK untuk guru TK atau untuk semua jenjang seperti itu? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru. Bagaimana supaya kita itu dapat memberikan layanan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik kita. Ya, nah, efektifnya itu sebenarnya luas, ada 9 kriteria, ya. Tapi mungkin itu suatu saat akan kami jelaskan, ya. Efektifnya itu seperti apa, ya. Karena masing-masing poin dari 9 itu memiliki makna yang dalam seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya apa sih? Kok kita mengikuti itu? Nah, sebenarnya yang dari guru penggerak di TK itu mendapatkan panggilan atau mendapatkan kesempatan untuk mengikuti destinasi ini. Manfaatnya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru supaya dapat memberikan pelayanan pembelajaran efektif untuk peserta didik kita. Supaya kita itu memberikan atau mampu mengimplementasikan kepada peserta didik kita bagaimana cara metode pembelajarannya yang baik, terus bagaimana caranya kita menilai atau asesmen seperti itu, ya. Jadi itu di dalam asesmennya pun itu ada level-levelnya yang perlu kita pelajari di situ. Kemudian apalagi yaitu meningkatkan kolaborasi di dalam komunitas belajar sekolah supaya kita juga dapat berwawasan yang lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, di dalam PKG PJOK ini terus model pembelajarannya apa yang diikuti? Yaitu blended learning, ya, di mana pesertanya itu mengikuti kegiatannya dengan cara tatap maya, tatap muka, dan mandiri. Ada 3 model kegiatan yang kami ikuti, ya. Nah, kemudian apa saja yang dipelajari di dalam PJOK itu? Di dalam PJOK itu kita belajar tentang bagaimana sih pendidikan gerak, bagaimana sih pendidikan kebugaran, dan bagaimana sih pendidikan model sport education model, ya, untuk anak-anak atau peserta didik kita, ya. Jadi untuk pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran itu akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tapi untuk pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu model pembelajaran sport education model, ya. Jadi apa itu sport education model? Ya, jadi model pendidikan, ya, jasmani yang menekankan pada pentingnya berbagi peran pada suatu pertandingan. Loh, kok ada pertandingan? Iya, jadi anak di mana itu diberikan peran oleh guru. Jadi guru itu membuat sesuatu proyek, ya, di mana menggunakan metode sport education model, yaitu anak itu berperan, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pelatih, coach, ya, seperti itu, ada yang menjadi pencatat skor, ada yang menjadi misalkan supporter dan lain sebagainya. Jadi di dalam sport education model itu anak itu dikemas dalam suatu permainan seperti itu, ya. Tapi dengan cara membuat panitia kecil seperti itulah. Anggap aja seperti panitia kecil. Jadi rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PBL dengan komunitas belajar sekolah, ya, yaitu kami mengambil topiknya atau mengambil permainannya adalah pertandingan permainan bola futsal antar kelas anak usia dini. Ya, jadi anak TK pun perlu adanya pembelajaran olahraga, ya, di mana yang kami kemas itu dengan cara permainan atau dengan cara tadi berbagi peran, ya. Nah, kebetulan itu saya mengajak atau berkolaborasi dengan teman kelas saya atau yang sama-sama dengan PKG PJOK itu untuk bertanding seperti itu, ya. Jadi yang
yang kami ambil itu adalah permainan bola futsal, ya. Nah ini udah lanjut ke pembelajaran ya. Nah, apa yang melatar belakangi membuat rancangan proyek yaitu pertandingan bola futsal antar kelas, yaitu yang melatar belakangnya adalah supaya kita itu tidak keluar jalur. Tetap namanya anak adalah kodratnya adalah bermain, ya. Jadi kita itu tidak jauh-jauh lah dari bermain, tetapi bermainnya itu yang menyenangkan, yang dapat menumbuhkan bakat dan potensi dari peserta didik. Dengan sport education model ini, ya, pertandingan bola futsal antar kelas ini memiliki banyak manfaat, di antaranya yaitu untuk perkembangan motorik, ya. Selain itu juga ada keterampilan geraknya, kemudian untuk keseimbangannya, kelincahannya, ya. Kemudian juga untuk tidak hanya untuk perkembangan fisik motorik saja, tetapi juga untuk kognitifnya. Bagaimana sih anak itu mengambil keputusan? Bagaimana sih anak itu dapat menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi? Misalkan di saat ketika anak itu bertanding dengan teman-temannya, ketika ia menendang bola ke suatu arah, dia itu dapat dipertanggungjawabkan, ya. Kenapa? Kok saya menendangnya ke timnya saya? Nah, seperti itu adalah bagian dari bagaimana anak itu dapat berpikir cepat. Nah, itu sangat membantu sekali anak di bidang kognitif. Seperti itu, ya. Dengan olahraga juga, tentu saja anak itu lebih menyukai maksudnya dia itu akan suka dengan sendirinya, akan termotivasi secara intrinsik. Makanya mungkin untuk HP itu biasanya akan terkalahkan oleh permainan-permainan yang menyenangkan seperti ini. Selain itu juga anak belajar tentang sosial emosional, ya. Jadi di dalam permainan olahraga ini juga ada sosial emosionalnya loh, yang untuk kita kembangkan kepada peserta didik kita supaya anak itu disiplin, mematuhi aturan, karena di dalam satu permainan kan pasti ada aturannya. Yang itu anak jadi belajar di situ. Nah, itu adalah yang melatar belakangi dari saya membuat rancangan pembelajaran sport education model, ya, supaya menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan keterampilan berolahraga. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuan dari program yang akan saya lakukan ada di dalam rancangan ini, yaitu untuk pertandingan bola futsal antar kelas anak usia dini ini dengan metode pembelajaran sport education model itu banyak sekali tujuannya. Di antaranya itu mampu mengembangkan kemampuan keterampilan fisik, ya, kognitif, sosial, emosional, dan minat melalui aktivitas gerak seperti itu. Kemudian, nah ini adalah capaian pembelajarannya. Nah itu adalah foto, itu adalah kelas saya, kelas 19, ya. Kemudian kami itu berkolaborasi dengan guru TK, guru SD, SMP, dan SMK. Ya. Kurang jelas, ya. Nah, ada pun capaian pembelajarannya, yaitu melakukan berbagai gerakan secara terkoordinasi, secara terkontrol, seimbang dan lincah, ya. Kemudian melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu melakukan gerakan mata, tangan, kaki di dalam permainan, ya. Kemudian anak juga mampu melakukan permainan fisik dengan aturan yang tadi sudah disampaikan, ya. Pentingnya sekali adalah melakukan kebiasaan didik sehat, itu yang perlu kita tanamkan pada diri anak sejak usia dini, yaitu anak menyukai olahraga, dia akan mencintai dengan kesehatan atau kebugaran seperti itu. Nah, di dalam rancangan kami ada indikator pencapaian yang kami sediakan, yaitu diantaranya adalah kami mengambil aspek sosial emosional, kemudian kami juga mengambil aspek fisik motorik, ya. Kemudian kami juga mengambil aspek kognitif seperti itu, ya. Jadi ada indikatornya seperti itu. Begitu pula dengan pembelajaran yang lain
sebelumnya itu anak itu sudah kami ajarkan bagaimana ini cara menendang bola yang benar. Ada menggunakan kaki yang bagian dalam, ada juga yang menggunakan punggung kaki. Jadi sudah kita kasih pembelajarannya terlebih dahulu di hari-hari sebelumnya, supaya anak itu tidak mengalami cedera atau sudah paham atau sudah mengetahui teknik dasar dari menendang bola seperti itu. Ya, itu yang dinamakan terdiferensiasi. Jadi anak itu sudah mengetahui tahapannya. Ya. Kemudian setelah praktik ada berbagi peran di dalam suatu sport edukasi kompetitif atau SEM, itu juga ada refleksi dan evaluasi. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua KKB dari, ya, bahwa di dalam diri kita itu harus melakukan refleksi, baik refleksi kepada diri kita maupun refleksi kepada peserta didik. Supaya apa? Supaya kita depannya itu lebih baik lagi, supaya kita itu memperbaiki diri. Ya, seperti itu. Itu adalah gunanya dari refleksi. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya adalah pelaporan dan dokumentasi. Dokumentasi bisa berupa foto dan bisa juga berupa video. Nah, tentu saja ada hasil yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya olahraga. Ya, nah seperti itu. Kemudian juga meningkatkan kesehatan fisik, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik tentunya. Ya, jadi yang tadinya anak pendiam pasti insya Allah lah dengan betul sekali dengan kegiatan seperti itu, dengan bermain peran kan semua bekerja sama. Ada yang jadi tadi panitia, panitia MC bahkan ya seperti itu semuanya bekerja di situ ya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran masing-masing anak. Kemudian di sini juga ada struktur programnya ya. Jadi targetnya siapa di dalam SEM ini, di dalam sport education model ini? Kelas itu kelas yang kami akan praktekkan adalah kelompok B, di mana usianya adalah usia 5 sampai 6 tahun yang kebetulan kelompok saya dengan kelompok stroberi atau yang gurunya itu bunga seperti itu. Kemudian pengaturan programnya, kemudian kita juga mengatur ruangnya atau tempatnya yang untuk lapangan kerja di mana nih baiknya gitu ya. Mungkin kita akan melaksanakan di lapangan desa yang itu adalah bagian dari aset lingkungan yang kita juga harus pahami, harus memanfaatkan aset yang ada di sekitar kita ya, aset lingkungan, ada aset manusia ya seperti itu, ada aset fisik seperti itu ya. Jadi banyak sekali aset yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Nah, kemudian juga ada waktunya, ada waktu program yang dilaksanakan, yaitu kami sudah merancang selama 5 hari ya. Jadi di hari ke-1 ada persiapan, ada riset, kemudian ada eksperimen, ada produksi produknya, dokumentasinya, kemudian kita juga mempresentasikannya atau mempublikasikannya di dalam mungkin media sosial seperti YouTube dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita dalam komunitas belajar sekolah, siapa nih? Guru. Guru adalah sebagai fasilitator utama ya. Kemudian juga ada peserta didik sebagai subjek. Kemudian juga ada komite sebagai pendukung dan orang tua sebagai pendukung ya, yang fasilitas kita dapat tercapai dengan adanya dukungan dari wali murid. Kemudian kapasitas yang dimiliki oleh sekolah apa? Nah, kita juga harus melihat kapasitas dari sekolah kita ya. Kita juga harus bisa memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekitar kita ya seperti itu. Kemudian, nah di dalam program sport education model yang akan saya laksanakan itu juga ada rencana evaluasi ya. Rencana di dalam rencana evaluasi ini juga ada yang namanya lini masa evaluasi, kemudian ada sumber data, kemudian juga ada teknik pengambilan data seperti itu ya. Jadi di dalam awal program kita itu juga menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan pertandingan sepak bola, yaitu apa tadi permainan bola futsal antar kelas ya. Jadi anak itu diberi pengetahuan awal dengan cara bermain terlebih dahulu seperti itu di hari-hari sebelumnya supaya anak menguasai dari teknik permainan. Nah, di dalam sumber data juga ada tadi di guru orang tua. Kemudian di dalam teknik pengambilan data juga ada observasi langsung selama permainan. Ada refleksi pribadi dan kelompok, kemudian ada kuesioner untuk orang tua. Nah, di dalam permainan itu juga ada kemungkinan tantangan dan solusi.
pembelajaran yang lain itu pasti ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Nah, itu kita juga harus memiliki solusi. Nah, bagaimana supaya menyederhanakan aturan dari permainan tersebut supaya anak itu tidak bingung seperti itu, supaya mudah diserap oleh peserta didik. Itu adalah tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua apa? Siswa yang kurang tertarik pasti banyak nih. Ada yang aku sampai aku nggak mau, seperti itu. Aku takut bertanding. Ada yang seperti itu ya. Kita juga jadi tahu nih mana nih anak-anak yang memiliki potensi di dunia olahraga, yang memiliki bakat itu jadi terlihat ya. Yang anak itu menyukai olahraga juga jadi terlihat. Kemarin saja pengalaman waktu saya menyampaikan kepada anak-anak bahwa kita akan melaksanakan program rancangan RTF ini, anak-anak ada yang sudah memberi masukan, guru siapa yang jadi wasitnya, siapa yang jadi pelatihnya, itu udah tertata dengan sendirinya. Itu adalah anak-anak yang menyukai olahraga, jadi mereka tahu posisi seperti itu. Tinggi otomatis nyambung dengan yang sudah disampaikan oleh gurunya. Kemudian juga ada tantangan yang ketiga, yaitu keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya apa? Kita juga harus mengalokasikan waktu. Ya, kita harus memberikan waktu kepada peserta didik kita. Kita harus mendengarkan anak-anak kita. Kita harus memanusiakan murid-murid kita seperti itu. Bagaimana sih? Apakah anak mengalami kesulitan? Apakah anak senang? Bagaimana perasaannya ketika melakukan permainan tersebut? Nah, sesudahnya bagaimana dampaknya apa? Itu juga harus kita refleksikan atau sebagai evaluasi kita. Seperti itu. Nah, penutup ya, ini rencana tindak lanjut ya. Jadi ada di dalam penutup itu pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan pertandingan bola futsal antar kelas diharapkan juga dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama dan pengetahuan pada siswa kelompok B usia 5-6 tahun dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdisiplin atau berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Nah, rencana tindak lanjutnya apa? Ya, jadi presentasi rencana kepada komunitas belajar sekolah untuk mendapatkan masukan. Jadi saya mempresentasikan di sini supaya saya mendapatkan masukan dari teman-teman semuanya. Akan saya terima dan akan saya sebagai kritikan yang membangun akan saya laksanakan untuk evaluasi diri. Kemudian implementasi program itu akan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan yang akan datang. Itu penting sekali yang namanya refleksi. Nah, catatannya ya, jadi rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi kita pun kadang-kadang berpikir apa sih pembelajaran yang menyenangkan untuk anak kita ya. Kita cari referensi gitu, kadang-kadang seperti itu ya. Itu juga ini merupakan solusi yang terbaik juga ya, supaya anak itu mencintai olahraga, supaya pembelajaran yang menyenangkan, inovatif ya, dengan melalui pertandingan permainan bola futsal serta peserta didik itu akan dengan kegiatan ini diharapkan siswa itu mengembangkan keterampilan fisik motoriknya ya, sosialnya, kognitifnya, aspeknya atau aspek apa tadi, sosial emosional atau afektif seperti itu, sehingga menumbuhkan minat berolahraga secara sportivitas. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan atas kesempatannya sehingga saya bisa mempresentasikan di depan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan saya juga akan lebih baik lagi ke depan belajar untuk terus menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti itu. Ya, karena memang kita adalah seorang pembelajar sepanjang hayat yang harus terus belajar dan belajar karena kita adalah fasilitator ataupun coach lain. Nah, di sini saya juga melampirkan untuk kegiatan-kegiatan yang SEM yang akan kami laksanakan. Begitu. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bu Titin yang telah menyampaikan paparan tentang PKTPOK dan tentang program yang akan dilaksanakan yaitu Sport Education Model
Mudah-mudahan akan menjadi inspirasi bagi kita dan terlaksana dengan baik sehingga pembelajaran di TK menjadi lebih maksimal dan menjadi berkualitas lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu.